Bapak Haji Riko Bilantoni, SEIME. Akan bertanya sedikit tentang sistem pernikahan yang ada di sini. Baik, di Kecamatan Kuantan Tengah, pernikahan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan beberapa ketentuannya juga diatur oleh Provinsi Islam. Kemudian pernikahan di Kecamatan Kuantan Tengah ini berkisar antara 25 sampai 50 pasang per bulan. Jadi Kecamatan Kuantan Tengah termasuk pernikahan yang angkanya cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain. Kemudian ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sistem dan mekanisme pernikahan. Pernikahan bagi yang ingin melangsungkan akad nikah, maka banyak persyaratan-persyaratan yang harus dia penuhi dan ketentuan-ketentuan yang harus dilalui. Persyaratan administrasi tentang pernikahan, mereka harus mengurus surat model N dari desa, model N1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dengan melengkapi persyaratan administrasi seperti KTP, kemudian kartu keluarga yang difotokopi, kemudian ijazah terakhir, kemudian kalau bagi yang di luar kecamatan itu harus mendapatkan rekomendasi pindah nikah dari kecamatan tempat mereka berdomisili. Kemudian setelah mereka mendaftar, mereka harus mendaftarkan pernikahannya minimal 10 hari sebelum hari H, sebelum hari akad nikahnya. Maka ketika 10 hari tersebut, mereka akan mengikuti bimbingan, namanya bimbingan perkawinan atau binwin. Di samping binwin, mereka juga kalau seandainya binwin tidak terakomodir seluruh pernikahan, karena ini hanya 21 angkatan untuk tahun ini, kalau tahun kemarin hanya 16 angkatan. Kemudian mereka harus mengikuti BP4 di tingkat kecamatan. Artinya sebelum melangsungkan ijab dan qabul, mereka harus mengerti tentang bagaimana tata cara, syarat maupun ketentuan-ketentuan yang harus mereka penuhi dalam pernikahan. Kalau tentang ketentuan jemaah, di sini ada ketentuannya atau misalnya maksimalnya tinggi, maksimalnya berapa, minimalnya berapa, dengan apa ketentuan mahar itu ditentukan oleh apa? Mengenai mahar atau mas kawin, memang di Kabupaten Kuantan ini rata-rata mereka bervariasi. Ada yang berupa emas, ada juga yang berupa seperangkat alat sholat atau berupa uang atau sesuatu yang berharga lainnya. Karena memang mengatakan wa atun nisa as-saduqatihinna nihlah, berikan kepada wanita yang akan kalian nikahi itu mas kawin atau pemberian yang menyenangkan hatinya. Kalau seandainya seorang wanita bersedia mas kawinnya itu berupa uang, maka berupa uang, atau berupa emas, maka mereka sepakati berupa emas. Ini memang berbeda dengan di negara-negara lain. Memang banyak di Kuantan ini mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat, padahal seperangkat alat sholat tidak seberapa kalau kita ukur nilai harganya. Sementara kalau saya pernah menikahkan, ada orang Sudan, ada orang Iran, orang Singapura, orang Malaysia, dan biasanya mas kawin mereka adalah sesuatu yang sangat berharga seperti emas, seperti uang, seperti sesuatu yang berharga, sehingga seseorang yang disebut man istata'a, siapa saja yang sudah sanggup, istata'a minkumul ba'ah, untuk menikah, falyatazawwaj. Artinya mereka sanggup membayar mas kawin, mereka sanggup menafkahi, mereka sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan atau hal-hal yang masalah rumah tangga. Berarti maharnya itu tidak ada ketentuan, dan tidak dibatasi, boleh, karena itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dan KUA
tidak pernah mengatur tentang apa mahar yang harus mereka bayarkan. Karena memang wanita yang baik adalah wanita yang paling sedikit minta mahar. Jadi ini ketentuan agama juga, sehingga di masa Nabi iltamis walau hajman min hadid, berikan mas kawin sekalipun cincin dari besi. Kalau cincin dari besi tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Akan tetapi mas kawin ini adalah syarat dalam pernikahan. Walaupun dia bukan termasuk rukun, tapi ini termasuk syarat. Baik. Berarti kalau misalnya tidak adanya mahar, pernikahan itu tetap sah apa tidak? Dalam ketentuan fikih, mas kawin ini menjadi syarat, jadi kurang lengkap. Khilaf para ulama, ada yang mengatakan bahwa mas kawin ini menjadi syarat, ada yang menjadi rukun, tapi yang lebih kuat pendapatnya adalah mas kawin ini hanya sebatas syarat pernikahan, bukan masalah rukun. Kalau rukun tidak terpenuhi maka tidak sah pernikahan, sementara syarat tetap sah pernikahan. Akan tetapi seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita, Nabi menganjurkan adanya mahar. Dan Al-Quran juga menganjurkan